bulan Rajab, bulannya Allah. Dan di bulan ini terjadi daripada peristiwa yang mulia, peristiwa yang istimewa, yang dimana dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam syarah Aqidatul Awam, syarahnya beliau katakan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang wajib diyakini bagi seorang mukallaf. Nah, kita ini mukallaf yang sudah dewasa, yang berakal, sudah balik berakal. Kita ini seorang mukallaf Islam, wajib diyakini peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa laylan, pada suatu malam yang dimana diberkahi di dalamnya, linuriyahu min ayatina, untuk membuktikan bahwasanya inilah kebesaran kami, menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pengen lihat jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauhnya luar biasa. Pantas saja dulu memang ketika peristiwa ini dijelaskan kepada orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, ada orang-orang yang gak percaya dengan Nabi Muhammad karena mereka menggunakan dengan logikanya saja. Ketika itu kalau kita pengen sama-sama, sekarang kita buka Google kita, jaraknya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini luar biasa, nggak mungkin dalam waktu satu malam. Kalau pesawat bisa, tapi dulu di zaman Nabi nggak ada. Di zaman Nabi tidak ada kereta, di zaman Nabi nggak ada motor, di zaman Nabi nggak ada mobil. Mobil aja bisa jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak bisa dalam satu malam. Tapi di sini Allah Ta'ala menunjukkan bagi orang-orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul yakin kepada Allah, maka ketika pada saat itu peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi menceritakan kepada orang-orang yang tadinya beriman, ada orang-orang yang tadinya beriman gak yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan logikanya saja. Sedangkan ada satu sahabatnya Nabi, yang pada saat diceritakan Isra wal Mi'raj, sahabat ini langsung mempercayai Nabi. Nama beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ini, gelarnya ini diambil dari sini ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka luar biasa, beliau orang yang pertama kali meyakini peristiwa Isra wal Mi'raj. Lalu apa hikmahnya? Hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj yang pertama adalah Allah menunjukkan kepada kita, umat manusia, sesuatu yang gak terpikirkan oleh kita, sesuatu yang gak mungkin terjadi bagi kita di muka bumi ini, akan terjadi, bisa terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, peristiwa ini menunjukkan kedudukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah seorang Nabi, seorang Rasul yang lebih dimuliakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi adanya peristiwa Isra wal Mi'raj persis seperti ini terjadi pada nabi-nabi yang lain, gak ada, cuma kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan para nabi dan Nabi mengimami sholatnya para nabi. Bayangin, ini Nabi Muhammad mengimami sholatnya para nabi. Maka nggak mungkin kalau Nabi Muhammad SAW bukan adalah seorang pemimpin dari para nabi. Pasti beliau adalah pemimpin dari para nabi, karena beliau mengimami sholatnya para nabi. Ini menunjukkan kedudukannya beliau sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Maka dalam peristiwa ini juga terjadi daripada perintah sholat, yang dimana hari ini kita masih merasakan buahnya, masih merasakan hikmahnya. Kita ini sholat udah luar biasa diringankan oleh Allah, tapi kadang kita sebagai manusia suka ngeyel,
suka banyak ngerutuknya, suka banyak apa bahasanya, suka banyak nyesel kecewanya, suka banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Gak cukup rasanya bagi kita, itu manusia. Padahal dulu perintah sholat itu bukan 5 waktu. Perintah sholat pertama kali adalah 50 waktu. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad pertama kali. Ketika Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, mintakanlah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatmu adalah umat yang lemah. Umatnya Nabi Musa aja dibilang sama Nabi Musa, umatnya saya ini umat yang lemah, padahal umat yang luar biasa, kuat-kuat dibandingkan umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika itu Nabi Muhammad meminta kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad meminta kepada Allah, diringankan dari 50 waktu terus menjadi 5 waktu, yang sampai sekarang kita rasakan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu 5. Kadang kita nganggap remeh, padahal ini perintahnya luar biasa. Sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu, dikasih keringanan oleh Allah. Ketika Nabi turun lagi ketemu sama Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan lagi, mintakanlah keringanan kepada Allah lagi wahai Nabi. Nabi Musa tahu 5 waktu aja nih umat Nabi Muhammad ini pada lemah. Betul, kadang kita suka lupa. Betul, kadang kita yang zaman sekarang ini suka kelupaan, mungkin karena kerja, mungkin karena sibuk dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad malu untuk meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya menjadi 5 waktu. Ini 5 waktu luar biasa. Apa, gimana caranya bagi kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu betul-betul, ditambah lagi sunnahnya kalau mau bagus lagi, gimana caranya? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah selama ini kita sholat cuma untuk menggugurkan kewajiban saja, atau kita sholat benar-benar karena kita butuh sama Allah? Ini beda 2 hal. Sholat cuma untuk menggugurkan kewajiban kita, atau memang kita sholat benar-benar butuh, minta sama Allah?